Halo, assalamualaikum teman-teman Doror Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat ya sekeluarga. Ya, kita kembali lagi akan melanjutkan episode untuk Project Ranger Mio. Sebelumnya sorry banget, mungkin udah cukup lama dari updateannya sebelumnya, karena ya memang kalau boleh dibilang Project Ranger Mio ini dibandingkan project mobil-mobil gue yang lain itu sifatnya lebih yang nyantai ya teman-teman ya. Nyantai sambil juga udah ke kumpul dananya gitu kan, sambil juga gua fokusin ke kerjaan-kerjaan yang lain. Tapi ini ngomong-ngomong, mungkin teman-teman dengar ada suara apa tuh di belakang? Suara velg. Wah, kayaknya ganjelannya agak kurang rapet nih. Ya, gua ngebawa velg yang akan dipasang di Ranger Mio. Walaupun mungkin kayaknya velg ini bukan menjadi velg yang nantinya akan gua pakai seterusnya. Gua masih pasang velg yang gua bawa sekarang ini untuk sementara dulu. Yang penting udah bisa terpasang velg dan bannya yang baru nanti. Nah, jadi lanjut lagi teman-teman. Gua ini sekarang dalam perjalanan ke Exitos. Gua lewat jalan belakang aja karena emang kalau gua menuju ke Exitos dari rumah, ini gua berangkat dari rumah, itu nggak perlu lewat jalan raya sama sekali. Jadi lewat jalan tikus aja udah nyampe, nggak terlalu jauh. Nah, jadi balik lagi teman-teman, kali ini kita akan ngeliat lagi apa aja yang udah berlanjut progresnya, selain dari kita akan nganter ban dan juga velg. Oke, kita ikutin aja ya gimana update-nya Project Ranger Mio. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di Exitos. Udah cukup lama juga gue nggak kesini, tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa kembali lagi sini sambil silaturahmi juga dengan sahabat-sahabat gue. Dan di depan gue, ini dia Ranger ya teman-teman. Wah, bahkan udah dicat nih. Ya, ini dia teman-teman. Akhirnya udah jadi juga Ranger Mio-nya yang udah di-convert mukanya menggunakan Ranger Raptor. Selain itu juga udah diganti untuk bempernya, dan untuk bagian kayak kakinya kan juga udah di lift up. Jadilah seperti ini. Wah, nih Mas Sony mestinya bangga nih ya. Akhirnya udah jadi juga nih. Dan bahkan ini sebenarnya jadinya udah sekitaran kayaknya hampir 3 minggu. Tapi gue belum sempet coba sama sekali nih teman-teman. Wah. Nah, cuma tadi kan gue sempet bilang pas di jalan itu gue bawa velg untuk dipasangin ke Ranger Mio. Tapi sekarang ini udah pakai velg yang aftermarket juga nih. Jadi mau diganti lagi velg apa gimana? Jawabannya enggak, karena sebenarnya yang Ranger Mio, nah ini dia, dan udah ditungguin sama kuncennya nih. Ini dia kuncennya. Ini dia yang bakal bawa mobilnya, karena gue bikinin mobil buat Arki sebenarnya. Gimana Ki? Sehat Ki? Sehat ya. Mantap, alhamdulillah. Oh, di belakang ada ikan juga ya Ki ya? Ada. Itu Yang didudukin gitu tuh. Oh, kalau berkurang 20 liter. Ya, rada gepeng nih. Kurang nih 20 liter kan. Oke teman-teman, nih kita balik lagi ke depan. Jadi ini dia ya, bukan yang ini. Ini Ranger temennya Babe ya Ki ya? Ini Om Jack. Oh, oke. Yang Koi Monster. Oh iya benar, Koi Monster tuh. Pernah lihat kontennya di channel Babe. Ini ownernya punya Ranger ini, dan ini mau diapain Ki? Ini kemarin habis perbaikan kaki-kaki. Jadi kan ini pakai lift kit yang Thailand 7 inch. 7 inch ya? 7 inch. Nah, kebetulan mungkin karena seiring jalannya waktu dia ada yang aus-aus kayak busing-busing gitu-gitu. Kita remajain lagi. Jadi intinya dikembalikan seperti kondisi awal aja gitu. Oke, nyegerin lagi ya bagian-bagian yang udah aus ya. Aus. Oke. Ini maintenance lah ini. Maintenance. Oke, ini dia maintenance, dan pas banget teman-teman hari ini pas gua kesini ternyata ada Ranger ini dan langsung berhadapan sama Ranger Mio. Wah, jadi kayaknya emang ini sekalian ini ya
silaturahmi keluarga Ki ya. Kelihatan pendek banget nih. Langsung kelihatan kecil ya. Langsung kelihatan kecil. Ini cuma 2 inch, segini 7 inch. Jadi beda 5 inch lipnya. Selisihnya 5 inch tingginya antara ini sama yang ini. Jadi bannya juga 37 sih. Iya sih, ini udah 37 sementara ini nanti akan 33. ini masih 33 akan pakai 35. Akan 35. Oke. Jadi buat perbemperan duniawi nih Ki. Ini jadi konsepnya gimana Ki buat bemper Ki? Ini konsepnya sebenarnya kita ngincer simple, tapi karena pesen lo ini mau dipasangin winch berdiri. Oke. Nah, jadi modelnya udah bak ya, bak. Karena dia winch berdiri kan pegangannya di depan. Ya, oke. Nah, yang pasti untuk mendukung belusukan lo, Belusukan kita Ki, jangan ngejorokin gue sendiri Ki, gue nggak mungkin lo yang tanpa ngejorokin lo. gua berarti. Jadi berarti kita bikin pelindung-pelindung ya. Jadi sifatnya ntar yang di bawah ini juga ada decknya aja, karena ngelindungin radiator yang posisinya relatif lebih nongol ya. Jadi nih, Iya. jadi lebih decknya sebenarnya udah ada, cuman posisinya di belakang lagi dicopot tadi. Oke. Karena radiatornya nongol sampai ke bawah ya Ki ya. Ya. Terus karena ini white body, kita juga bikin apa namanya, protektor ya. Ini apa sih namanya? Ada yang bilang sidebar, Ada sidebar kan ini side bawah. protector. Side protector ya. Intinya Ini kan yang slider ya. Slider. Tapi ini inspirasinya model Australia lah ya. Model Australia ya. Jadi dari bumper nyambung sampai ke ini slider. Ke slidernya. Oke, nyambung nih. Nyambung. Ini full kanan kiri. Ini emang sengaja dibikin kuat. Kalau lo sender-senderin batu, pohon bebas deh. Aman ya. Aman ya. Aman. Ini buat kayak kaki kita mijak gitu masih dapat nggak Ki? Enggak sih. Kan karena kalau ini jadi lebar dong. Jadi lebar, jadi nongol banget ya. Ya ini ada inilah, kalau misalnya lo injak, yang penting ada lah sedikit. Ada dikit ya. Tapi memang bukan sengaja buat diinjak. Bukan buat footstep ya. Bukan Lebih buat buat ngelindungin samping ya Ki ya. Ya kalau yang footstep beli dadonen aja. Oh iya ya. Dadon. Oke. Kalau yang belakang tuh yang lagi dibikin ya Ki ya, si bempernya ya. Bumper lagi Yang lagi kita on progress ya bagian belakang ya. Kita mau siapin. Oke. Nah, sekarang buat di bagian balik kap mesin nih Ki. Jadi Yes. apa ya nih Ki? Yang udah beres Ki? Pertama ini fence rod ya. Jadi Fence rod ya. karena waktu datang posisinya fence rodnya plastik dan udah pecah. Oh iya. Dan iya. selain itu mesinnya kan udah ganti dibanding posisi radiator masih standar, tapi mesin udah KZ. Jadi Ya. ini posisi offset kipasnya udah ngikutin mesin KZ. Oke. Nah, ditambah sama ini ya jalur air. Yang Jalur ini air. jalur air. Ini jalur air juga. Ini jalur yang masuk ke air. mesin, sama yang di bawah ada. Semuanya pakai pipa stainless ya. Stainless. Yang ini juga bahasanya apa ya? Charge pipe. Jadi pipe. yang isinya bus ini. Oh. Kayak Iya. intercooler. Oke. Intercooler masih standarnya Ranger T6. Oke. Intercoolernya. Terus ke arah intake. Oke. Sengaja nih udah gue bikinin yang serapat mungkin, jadi kalau lo mau naruh aki 2 biji pun di depan Bisa ya di sini bisa ya. muat. Karena kan Oke. tadinya tempatnya ECU kan, Oh iya, ECU-nya di sini ya. aslinya di situ. Sedangkan kan yang mobil mesin ini kan udah nggak pakai ECU kan, jadi udah bebas tuh, ruangannya lumayan lega. Selain itu ya, ada bisa di sini aki dulu. ini filter udara aja. Kita Wih. bikin filter box. Oke. Nah, ini Aluminium nih ya Ki ya. aluminium kalau yang ini. Jadi Wih, ini pakai cakep. filternya pakai KNN. Oke. Ini lubangnya nyambung ke snorkel ya. Ya, Nanti kita ini lihat snorkel kita ya. bikinin intipan. Oh. Tujuannya intipan ini sebenarnya bukan buat lucu-lucuan, tapi untuk mantau kalau misalnya ternyata tetap kemasukan air somehow gimana. Oke. Kita bisa monitor nih, maksudnya di sini ternyata air udah mulai masuk, jadi mesti Bisa kita mantau ya. bersihin dulu atau gimana gitu. Oke. Nah Ki, ini mungkin bisa dijelasin juga model yang filter box kayak gini sebenarnya keuntungan dan dia cara kerja gimana sih? Mungkin kan teman-teman juga ada yang awam nih. Oke. Kenapa dibikin ada snorkel tapi ada boxnya juga Ada nih Ki? boxnya. Ya, sebenarnya box ini kan gunanya untuk kita naruh filter udara. Oke. Satu, kenapa ukurannya gede supaya bisa muat filter udaranya juga yang cukup gede. Yang besar juga ya. Nah, karena nyengat ini mesin diesel, jadi butuh asupan udaranya tuh banyak lah. Oke. Dibanding misalnya yang mesin bensin gitu. Apalagi dia udah turbocharge. Nah, yang kedua, kita bikin ini sealed deh. Jadi dia sebisa mungkin nggak ada lubangnya. Kedap ya. Kedap. Dibandingkan sama misalnya box filter udara asli bawaan mobil, dia tuh ada celah-celahnya sebenarnya. Jadi
ada celah-celahnya yang kalau kita pasang snorkel pun akhirnya tetap harus di-sealer, ditutupin gitu. Karena tetap masih bisa masuk air ya. Ya, nah kedua, keberapa tuh? Ya pokoknya yang kesekian. Yang kesekian karena ini mesinnya udah custom, nggak bisa ngikutin box udara dan aslinya juga udah nggak ada. Jadi ya kita bikin aja sekalian ya. Sekaligus karena nyambung ke snorkel, ya ini di sini bisa kelihatan, di sini nyambung. Oke. Dalam sini ada pipanya lagi. Ini kalau bisa ngintip nih. Oh, bisa ya, kelihatan ya. Sengaja gua buka dulu nih. Oh iya. Ini dia teman-teman. Dari box sana arah box. Ini ada coupler lagi. Oke. Keluar menuju snorkel yang model Australia sekarang. Model Australia kayak gini lah sekarang ya Ki ya. Sekarang lagi. Ini 4 inch pipanya. 4 inch ya. Diameter 4 inch. Stainless juga ya. Stainless. Dan modelnya emang bener-bener nggak pakai kepala snorkel yang model kayak jamur atau apa, memang bener-bener clear aja. Clear kebuka. Tapi ya. di sininya diamanin aja, kita kasih kayak biasa kan kasusnya tuh suka daun. Iya benar. Supaya aman dari daun atau ranting. Atau aman dari bon waktu itu. Ingat nggak teman kita ada yang intake-nya kemasukan kertas bon kesedot. Bonnya warna merah lagi belum bayar. Bonnya warna merah putih kan udah bayar. Oh iya. Ini bonnya warna merah. Wah, asik nih. Kayak Australia ya, sekarang lagi rame juga model pakai stainless Di gini sini, ya. di sini masih belum ada. Masih belum belum populer lah. Iya Tapi sih. gua rasa di sini kayaknya bakalan banyak tuh. Iya bener sih. Nah, Ki, ini kalau misalnya pakai yang model stainless gini, ini pekerjaannya termasuk susah nggak sih, Ki? Kalau dari sisi bahan, memang kita ada kesulitan karena bahan lokal itu dia pipanya nggak fully bulat ya. Dia tuh agak lonjong gitu, agak pipih gitu dibanding sama misalnya ini konektor. Jadi ini memang ada beberapa bagian yang kita udah beberapa kali coba, dia nggak bisa nyambungnya itu nggak bisa benar-benar ketemu gini. Jadi dia agak overlapping gitu. Agak overlapping. Nah itu sih dari kendalanya sih dari itu. Jadi kalau dari sisi bahan di sini ada, cuman ya pasar lokal gua nggak tahu kenapa somehow beberapa vendor barangnya begini semua nih. Jadi ya yang mana Ki? Yang ini yang pipih Ki? Ini yang lurus ini, porsi yang lurus ini relatif lebih pipih dibanding yang porsi dia yang tekukan ya. Tekukan. Gitu. Makanya di sininya ada bagian yang kayak nggak benar-benar ketemu rata ya Ki ya. Iya. Oh iya. Oke. Kita harus mengalah sama bahan mau nggak mau. Oh ya. Oke. Kan kalau nggak salah kan untuk kopling kan juga udah dirubah ya. Maksudnya ditambahin. Ini kan tadi matic kan ya. Jadi manual. Manual. Kebetulan kan Ranger kan di sini memang ada varian matic sama varian manual tuh J. Jadi kalau pedal koplingnya itu kita pakai bawaan. Punya Ranger yang manual. Ranger yang manual. Kebetulan di sini kan udah mulai banyak dikampakin deh. Oh iya. Jadi kita cari dan ternyata ada gitu. Nah, kalau ini yang ke depan ini yang kelihatan kayak kabel ini kalau inget ini kayak model punya TAF J. Karena memang kan gearboxnya kita pakai TAF. Gearbox sama transfer case dan transmisi kan kita pakai TAF. Nah, cuman kabelnya ini pas gua lihat-lihat kalau punya TAF tuh kurang panjang. Gua cari ini yang kita gampang cari apa ya substitusinya, ternyata pakai punya Panther cocok ya. Nah, jadi kalau lo kan beberapa kali itu juga kita suka kalau lagi mainnya lagi seru, ternyata kabelnya putus beberapa kali pernah kan. Kalau yang pakai TAF gitu. Nah, ini ya kalau misalnya mau bawa spare ataupun mau beli di pedalaman mana, Panther pasti ada lah. Pasti ada ya. Jadi aman. Substitusinya yang barangnya ada ya, gitu banyak gitu ya. Oke. Kalau pedal koplingnya sih udah kepasang juga deh. Udah kepasang ya pedalnya. Pedalnya nih kalau ngeliat makanya rasionya kan kayak ini ya, kayak aslinya aja gitu. Karena memang aslinya. Ini karena emang dia bawaannya yang Ranger yang buat manual, jadi dia plug and play ya. Plug and play. Jadi kita nggak perlu kayak nyetel lagi misalnya nekuknya segimana, panjangnya, lidahnya segimana. Bedanya cuman kan kalau Ranger yang aslinya manual dia kan pakai master kan, dia pakai fluid kan. Oh iya. Nah itu ke depan. Nah ini karena kita pakai yang modelnya tali, ngikutin gearbox TAF-nya. Jadi kita rubah di atas, dimodifikasi daleman yang tadinya arah ke master, kita rubah jadi mangkokan itu. Jadi mangkok ya, karena dia konvensional ya. Konvensional. Sling ya, pakai sling. Lebih gampang juga kalau ada problem pas lagi off-road yang
berat gitu, Iya sih. kita cari substitusinya tuh jauh lebih gampang Iya dibanding sih. kalau harus cari Master Ford Ranger gitu kan. Lebih susah. Emang konvensionalnya nolong banget itu ya. Nolong. Iya. Sama ini juga ada ini perubahan deck ya. Mm-mm. Ini tadinya kita buka dulu karena Oke. karena emang kebetulan Rover K-Staff itu jauh lebih ini ya di kuburannya Jendol. ini. Di kuburannya ini dia lebih nongol gitu. Oke. Jadi mau nggak mau nih kita bikinin penutup yang baru gitu. Karena di bagian sininya dia lebih ini ya, lebih besar gitu ya Ki ya. besar dibanding Oh, bawaan Ranger. oke. Ya, ini transfer case juga udah kepasang, Ji. Transfer case sama ini kan apa namanya? Transmisinya udah kepasang. Gearbox ya udah pasang ya. Terus ini udah pasang juga nih ya. Ah ya, buat cluster ya. clusternya. Oke. Kalau kemarin kan mobil ini cuma ada apa ya? Temperatur doang ya Iya. aslinya ya. Bawaan dari Samarinda tuh waktu kita dari Samarinda cuma ada. Kalau sekarang gue bikin paling nggak minimal lebih komplit lah. Iya. Jadi solarnya kepantau, ini ada Oke. fuel gauge. Itu yang buat ini, BBM. ini bawa temperatur. Oke. Terus yang kanan sama kiri ini RPM diesel. Oh, oke. Sama yang sebelah sana tetap ada speedometer. Oh, Jadi tetap ada kita speedometer. tidak melanggar batas kecepatan di jalan raya. Oh iya, tetap mantau ya. Oke. Ini terus tetap covernya ini tetap dipakai lagi ya. Ya, ini yang asli. Jadi gue coba mengkorporasikan ya. Bahasanya apa ya? coba Mensinergikan. repot. Ya, makanya kita mau coba kawinin lah. Kawin. Paling ini nanti mau lo ini dulu ya, lo bungkus dulu ya biar rapi ya. Rencananya pakai fabric mungkin karena karena pakai aluminium. Biasa tuh kalau kita bikin nih selalu ada guratan-guratan yang kayak apa ya, kayak pori-pori ya. Oh iya. Kalau pakai fabric mungkin nanti bisa lebih Nutup. lebih rapi lah gitu. Oke. Wah, menarik. Oke. Nah, terus apa lagi nih Ki? Ini update soal tangki ya, Je. Oke. Kan aslinya dia model ada fuel pumpnya ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada, udah mechanical kan dari Bosch pumpnya dia udah ngedot ya. Oke. Jadi yang ininya kita buang. Ini yang aslinya Aslinya, Ranger ya. Nah, ini kan kabelnya ada banyak sekaligus dia ada apanya? Pelampungnya ya. Ya. Biasanya ada pelampung. Nah, pelampungnya itu kebetulan karena mobil ini canvas sistem kelistrikannya, sedangkan kita pakai gauge yang mechanical. Nah, jadi ini gue ganti yang dia model pelampungnya kayak pelampung ini nih. Jadi dia ngirim sinyalnya modelnya gini. Modelnya dari naik turunnya ini ya. Turunnya ini. Oke. Ini terus ntar ini dua port ini untuk jalur balik sama jalur sedotnya. Oke. Bikinin ada Sedot pipanya. dibalik. Dia modelnya di konvensional gini. Jadi dia si yang Lampung aslinya ini fuel pump elektriknya udah nggak kepake ya. Udah nggak kepake. Karena kan kita kan nih si 1 KZT kan dia modelnya kan udah pakai Bosch pump ya. Udah pakai Bosch pump. Udah konvensional. Ini jadi udah dipensiunkan nih teman-teman. Karena juga ini sebenarnya kemarin posisinya udah sempat gua amal naikin ke atas karena dudukannya kemarin nggak ada, jadi udah gua bikinin juga. Oke. Dudukannya paling nanti update barang bumper belakang, deck pelindung tangkinya. Oh iya benar. Karena ini kan bahannya plastik ya. Lebih rentan dibanding yang pelat. Si kita lindungin Ki. Lindungin. Bener, dari roh-roh jahat Ki. Oke, berarti kalau berarti posisi tangkinya akan tetap di posisi aslinya ya. Kembali semula. Jadi ngisi si BBM-nya juga tetap dari kiri situ kan. Mau diisinya dari kompartemen ini dalam. Oh iya. Jadi kayak Max and Max. Kan kuncinya Mio. Udah. Oh iya bener ya. Kalau misalnya mau itu nanti di SPBU kita ngarahin orangnya ke dalam gitu kan, bingung dia. Di tengah sini sama. Benar. Oke. Dan sekarang kita lihat velg dan ban ya Ki ya. Nah, ini dia teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita lihat ini ada project Exitos juga yang gue juga nunggu. Jadi nih nggak sabar nih. Namanya Saskudo ya. Saskudo. SAS kan solid axle swap. Ya. Nah, tapi mobil Escudo. Jadi bukan Escudo tapi Saskudo. Saskudo karena dia pakai solid axle teman-teman. Nih. Nah, pakai gardan Cherokee yang dibalik. Kayak gitu ya. Ya. Gardan Cherokee. Dana 30 35. Dana 30 depan, belakang dana 35, ban 33 nih ya. 33 ya benar ya? 33 dengan velg rally. Ini punyanya Andre yang punya Pajero Brownie ya. Pajero Sport Brownie itu yang warnanya warna itu apa ya? Brown itu apa ya? Coklat. Coklat. Iya, benar.
Ini nanti kita akan review juga teman-teman, tungguin aja nih. Velg yang tadi gua bawa, yang rada-rada berisik di belakang. Ini velg mungkin teman-teman juga pada sempat familiar. Ini sempat kita pakai juga di VXR 80 sebelum di VXR ganti ke braid. Nah, sekarang ini posisinya nganggur. Nah, ini sebenarnya kita rencananya pasang braid ya Ki ya, di Ranger ya. Tapi belum ready, alias sebenarnya masih nempel di VXR. Jadi kita akan pasang ini dulu supaya si ban 35-nya udah siap dipasang ya Ki ya. Iya, jadi fitting. buat fitting ya. Fitting ininya ya, lingkar rodanya ya. Supaya nggak ada Aman sih mentok mestinya. atau apa. Iya sih, bener sih. Masa ini 37 aja bisa ya kan? Oh, iya. Ini 16 diameternya, lebar 8 ya Ki ya? Lebar 8. Lebar 8. Sementara buat bannya 35 10,5. 35 10,5 16. badak ekstrim. Nah, ini sebenarnya sih juga gua sebenarnya nggak ada istilahnya request khusus buat pakai badak. Tadinya malah mau Delium Extreme Expedition ya. XX ya. XX, Delium XX, tapi itu habis karena emang gua lebih penasaran buat nyoba itu. Tapi karena stoknya lagi agak susah, yang ada ini jadi yaudah gua pasangnya ini nih. Nah, jadi setelah ini udah dipasangin nanti ke velgnya Kita fitting ke mobil fitting ke Ranger mobil Mio. ya, ke Ranger Mio. Nah, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Kayaknya ya kalau kita lihat nih, nah dari sini ya lihat ya, kalau udah pakai ban ekstrim, velg udah diganti, udah lumayan makin kelihatan ya bentuknya ya. Untuk semakin sangar. Jati dirinya ya. Apalagi kalau udah dicat nanti ya Ki ya. Nah. Apalagi kalau udah dicat nanti. Kalau udah dicat. Habis itu baru fitting tempat duduk, mastiin Arki nyetirnya enak, pas gitu ya. Dua lagi. Ya udah Ki, berarti mungkin buat sekarang segitu dulu Ki. Oke, Thank you thank you, banget. Ki. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya teman-teman untuk update Ranger Mio. Oke Ki. Oke, Thank you thank Ki. you, Ki. Oke, sampai ketemu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe kalau kalian emang suka dan juga like kalau kalian emang suka dengan konten ini. Oke, sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum.